Gubernur Jawa Barat, Bapak anggota Komisi 5, Bapak DPR, Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Bogor. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita Bogor, jadi kami izin menyampaikan bahwa bendungan Cibeet ini 300 jiwa terdampak. Nah, kemudian bendungan 7 hektar dan juga supresi ke saluran Tarum Barat 5.000 untuk irigasi 5.000 hektar dan PLTM 0,25 MW. Nah, ini untuk pelaksanaan bangunan bendungan ini membutuhkan lahan 1.700 hektar yang memang kami bagi tahapan untuk lahannya menjadi 4 tahap. Yang pertama harapannya bisa dikerjakan di tahun 2023 ini. Sekarang masih dalam proses di Sagas A pengukuran lahannya, Bapak. Ini dengan luas 173 hektar ini untuk tapak bendungan. Kemudian lokasi hidromekanikal, bangunan pelimpah, kemudian pengelak dan akses dan juga fasilitas perkantoran bendungan di lokasi ini, Pak. Kita target ada tuntasan pertama. Kemudian kedua untuk disposal, spill bank, kuari. Yang tiga ini adalah untuk genangan dan juga dampak untuk area budget dan green belt. Mungkin itu akan sampaikan untuk pelaksanaannya adalah paket 1 3 paket, Pak. Paket 1 PT Nindya Karya Adi Bahagia dengan kontrak 1,9 triliun. Paket 2 PP Mapri DMT dengan nilai kontrak 1,5 triliun. Kemudian paket 3 dari KPK dengan nilai kontrak 1,4 triliun dengan supervisi Nindya Karya Tirajasa. Ini ada hadir juga Mr. Edward sebagai tim leader. Ya. Jadi kami karena bendungannya bendungan RCC, ini adalah pertama yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia sendiri di Indonesia. Ini kita mengharuskan menggunakan tenaga tim leader perusahaan asing, loh, Pak. Kemudian tahapan pelaksanaan mungkin kami sampaikan bahwa pada tahun ini harapannya bahwa ini kita bisa menyelesaikan jalan akses, Pak, dan akses, dan juga ini karena memang sungainya ke sini dia, jadi banjiran. Barangkali kami waktu zaman Pak Sunarno kita sudah kebanjiran, yang kemarin ini Komisi 1, sehingga kita putuskan untuk membangun tanpa Cibeet. Ini kita lihat bendungan terakhir ada di sini, sehingga banjir yang di Muara Gembong itu memang benar-benar dari Cibeet sumbernya. Ya, kalau tanpa bendungan Cibeet maka tidak akan bisa mengendalikan banjir. Cibeet dan pembangunan tanggul, ini belum ada tanggulnya, dan kita akan bangun tanggulnya setelah bangun Cibeet ini. Kenapa Cijura? Ini juga kompensasi untuk masyarakat, sehingga ini bisa untuk mengairi sawah dan untuk air baku. Ini bendungannya, main damnya sendiri yang di ini yang main damnya Cibeet. Karena ini sungainya, ini bukit-bukit. Sedangkan ini adalah saddle dam-nya, karena kalau tanpa ini dia nggak akan menampung. Ini banyak sekali kita lakukan seperti di NTB, Tanjung Mila, segala itu pasti ada namanya saddle dam. Udah secara teknis namanya saddle dam. RCC itu ada hanya konstruksi inti bendungannya saja yang berbeda. Ini tipis tapi dengan tepat. Saya kira itu, Pak. Mudah-mudahan masyarakat bisa dapat mendukung pembangunan ini. Kalau ada yang hadir tokoh masyarakat di sini, ini selain untuk irigasi tadi situasi di saluran Tarum dan existing, tapi juga terutama untuk pengendalian banjir di daerah Muara Gembong itu. Jadi terima kasih pada masyarakat yang sudah bisa menerima program ini dengan mediatornya, bukan provokator. Untung kita punya mediator di sini. Kalau punya provokator bahaya. Terima kasih Pak Mul kerjasamanya. Terima kasih. Mungkin Pak Gubernur menyambut. Ini karena baru mulai. Ini ASEAN di mana? Kesarah sana.
Asdemnya, jadi yang ini. Ini dapil saya, Pak, dan masyarakat harus direlokasi dengan baik, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Saya selalu pesan di ruang rapat kerja itu, pra, saat, dan pasca, Pak. Pra-nya tolong persuasif dan akomodatif. Masyarakatnya dilibatkan minimal di padat karyanya. Saatnya juga, dalam tanda petik, Pak, ya. Jangan ganti rugi, Pak, harus ganti untung. Ya. Iya, Pak. Itu karena, Pak, supaya resistensinya hilang. Nah, pasca Ini ada masyarakat ya? Di sini? ada, pasti ini perwakilan masyarakat ada nih. Ada, ya. Ada media juga nih, penting. Nah, kacamata ya. Ganti untung tanah kan sudah ada aturannya. Iya, iya. Saya sendiri tadi baru dibantu ganti mobil, digusur juga rumah Digusur, saya. rumah Pak Menteri aja digusur ya. Kalau kita kayu, Iya, iya. rumah dinas tapi sudah sertifikat. Nah, ini mau ada Pak Menteri. Dan ada Pak DJ-nya ini. Oh, Ya. digusur Menteri. Iya. Saya langsung jadi. Saya memang nggak susah, bukan nggak mudah. Cukup lama. Pindah dari bukan satu urutan itu, yang kedua rasa meninggalkan tanah itu juga. Ada hubungan emosi soalnya. Ada nostalgia juga. Saya nangis-nangis. Tuh, ya. Ada nostalgia, Pak. Ini pasti bukan lagi satu yang beruntung ada programnya. Ya. Yang kedua ini memang untuk masyarakat di Muara Gembong yang jauh lebih besar, lebih sengsara. Ya, artinya, Pak, izin Pak Menteri, kompensasi terhadap wilayah proyek itu juga harus sangat terasa ke masyarakat. Kayak tadi mencetak sawah baru, Pak. Nah, pasca pembangunan kami berharap tadi, Pak, kalau ini akhirnya berkembang menjadi destinasi wisata, dalam tanda petik, Pak, ya, sesuai dengan aturan, kemudian jadi venue olahraga, masyarakat setempat prioritaskan, Pak. Ini supaya kedenger nih ya, kita perjuangkan sama-sama sebagai wakil Bapak Ibu nih di Senayan. Kalau kalimat perjuangan itu kayak susah gitu. Asik. kilo Pak, kalau kilo kayak kita posisi di sini Pak, yang di sini Pak pertigaan ini dari jalan Bapak ini Pak, ini ke Bendung tadi Pak, ini ke Bendung, kita keluar di sini, ini satu paket kita, kemudian ini paket kedua. Ini yang ke sana Pak, Jembatan Cibeet. ini yang ke sana Pak, betul. Ini yang ke sana? Iya Pak. Oh, ini yang ke situ. Iya. Ini yang saya bilang ini. Batas Bogor Cianjur. Iya, Nah, ini jalan ini batas. tadi di sini Pak, jembatan itu. Jembatan Belanda. Nah, Pak Nyoman bikin katanya. Ya kita ke sana ke bawah. Iya. Jadi ini tembus ke Citrep Pak. Itu ada exitnya. Ini jelek juga. Ini sedang lihat. Bagus. Belum kan? Belum. Nah, Pak Brawijaya ingat ya, beliau juga setuju Impres. dengan jembatan ikonik tadi. Berapa panjang toh? Iya Pak. Berapa panjang? Nanti kalau disuruh Pak. 5 kiloan itu. Ini ya? Ya, yang tadi rusak. Terus sekalian ini. Ya Pak. Jadi Jonggoa. Kalau ini udah oke. Kalau yang 12 Udah di sana juga.
Kalau untuk jalur jadi kalau puncak masih jangan dibalik lagi. Ada beberapa destinasi wisata ya. Aman, Pak. Komisi 5 DPR RI dan Pak Bupati Bogor melihat program atau pelaksanaan program pembangunan PUPR di kawasan Jonggol, Sukamakmur. Ya, ini bagian kecil dari Jawa Barat. Ada dua hal yang kita lihat persiapan pekerjaannya, karena memang baru kontrak baru bulan lalu. Satu, ada dua rencana pembangunan bendungan Cipeet dan bendungan Cijurai. Sungai Cipeet dan Cijurai ini merupakan anak sungai dan Citarum. Kita rencana bangun bendungan Cipeet dan Cijurai ini dalam rangka pengendalian banjir Citarum Hilir dari Muara Gembong, Karawang dan Bekasi. Karena yang Citarum Hulu yang banjir di mana biasanya Dayakolot itu sudah kita anggap selesai. Dengan selesainya Sudetan Cicangkui, kemudian Terowongan Nanjung, kolam retensi ada 7 yang kita bangun. Salah satunya adalah kolam retensi Andir yang sudah diresmikan Pak Presiden. Dengan prasarana pengendalian banjir itu, kita lihat sekarang dampaknya mungkin banjir masyarakat karena ada anak-anak sungai yang ke Citarum yang lebih rendah dari Citarum, sehingga alirannya harus dipakai polder. Beberapa polder sudah dibangun, kayak polder Cienteng, ya. Jadi intinya sekarang kami di Cipeet dan Cijurai yang berkontribusi utama untuk banjir di Citarum Hilir, di Muara Gembong, Karawang, Bekasi. Dua hal yang dibangun untuk pengendalian banjir Citarum Hilir ini, yaitu bendungan Cijurai dan Cipeet yang akan segera kita mulai. Semua kontrak sudah dikontrak, ya. Tinggal sekarang penlok dari Pak Gubernur sudah ada, sehingga sekarang sudah proses pembebasan lahan. Ya, Elman sudah siap dengan uangnya. Karena ini termasuk proyek strategis nasional. Terima kasih pada Pak Mulyadi yang sudah mengawal program ini, mensosialisasikan dengan sangat baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah bisa menerima. Setelah ini nanti juga kita berjalan membangun tanggul-tanggul di hilir Citarum ini. Mudah-mudahan akan segera kita bangun sehingga banjir di Citarum Hilir bisa kita tangani. Yang kedua adalah pelaksanaan impres jalan daerah. Ya.
yang dilaksanakan keseluruhannya di seluruh Indonesia sebanyak 2.800 km jalan dan 2.300 meter jembatan pada tahun 2023 ini dengan anggaran 14,6 triliun. Di Jawa Barat ini ada berapa ruas? IJD? IJD ada 15. Di Jawa Barat ini semua ada 15 ruas. Total anggarannya 300 hampir 400 miliar. Ya, itu untuk Jawa Barat. Salah duanya ada di sini. Ya, ini tadi yang antara jalan Sukawangi sampai ke Citerep, ya. Nah, ini ada 10 km, 11 km kira-kira. Dua ruas yang sudah mulai ujungnya tadi. Okay? Nanti tahun depan insya Allah masih ada. Impres jalan daerah ini tahun depan masih ada. Sudah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan 15 triliun. Nanti akan kita teruskan mudah-mudahan di ruas-ruas Jawa Barat lainnya. Okay? Saya kira itu ini semua akan selesai Desember ini untuk jalan daerah 15 ruas. Pak Gubernur dulu. Ya, baik, terima kasih Pak DPU. Jadi tadi bendungan Cibeet itu sebagai karena tahun 2021 Pak ada banjir dan ini salah satu pengendaliannya hadir untuk segera membangun bendungan di Cibeet dan juga Cijurai, dan untuk pembebasan lahannya secara bertahap dan masyarakat dengan dibantu Pak Mulyadi sudah memahami pentingnya bendungan, dan ini yang jalan ini adalah alternatif kalau masyarakat kalau puncak padat ini menjadi alternatif sehingga jalannya rusak juga akan diperbaiki oleh Kementerian PU untuk tahap awal 15 km 11 km untuk tahap awal, nanti bertahap sampai Citer. Jadi ini bahwa pemerintah juga memperhatikan jalan-jalan yang daerah untuk diperbaiki. Terima kasih. Pak, mau nanya? Pak dulu, Pak Mulyadi dulu. Tokohnya. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Bupati. Saya sebagai wakil masyarakat ini mengapresiasi dan terima kasih. Kalau saya juga di Badan Anggaran selalu menyuarakan bahwa proyek-proyek strategis nasional dan termasuk Impres ya, jalan daerah ini adalah terobosan yang luar biasa. Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran. Itu juga tadi pembangunan Cijurai dan Cibeet itu sudah saya ingatkan ke beliau bahwa proses pembangunan itu betul-betul harus memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di samping mengatasi musibah banjir dan seterusnya. Kita berharap bahwa pembangunan infrastruktur di beberapa sektor di Kabupaten Bogor bisa semakin maksimal. Belum lagi beliau langsung terjun ke wilayah Kecamatan Sukamakmur yang notabene adalah sebenarnya masyarakat yang masuk dalam kategori kecamatan paling tertinggal di Kabupaten Bogor. Ya. Dengan keberadaan proyek jalan ini, bismillah Sukamakmurnya harus benar-benar jadi makmur. Amin. Kita mengapresiasi Pak Menteri bahkan memikirkan untuk tahun 2024 jalannya tersambung sampai ke exit Citerep. Artinya apa? Masyarakat yang hanya akan melintas puncak akan mengurangi beban puncak, bisa melewati exit Citerep, lanjut ke Cipanas ya. Tapi kalau destinasi wisata menjadi lebih lancar. Kenapa? Karena volume kendaraan akan berkurang. Jadi saya kira mudah-mudahan terobosan Pak Menteri melalui Impres ini betul-betul sangat terasa oleh masyarakat. Kita apresiasi dan kita doakan betul-betul terus sehat ya. Dan kita mengawal sebagai perwakilan warga Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Saya kira ini luar biasa dan saya apresiasi. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Ini terobosan yang luar biasa mungkin bagi masyarakat, bahwa yang dibangun hari ini, kita lihat hari ini itu adalah jalan kabupaten. Dulu jalan kabupaten tidak bisa dibangun melalui APBN, harus APBD kabupaten, tapi alhamdulillah keterbatasan anggaran kami tidak bisa membangun jalan ini, dan adanya Impres ini, inisiatif dari Pak Menteri, bisa mengkapar jalan kabupaten dan juga jalan desa nantinya. Dan jalur ini adalah jalur harapan semua masyarakat karena sebagai salah satu destinasi wisata baru yang juga menjadi jalan PTT atau sebutnya Jalan Poros Tengah Timur, nyambungnya ke Cianjur. Mungkin ini sebagai salah satu jawaban atau solusi untuk mengurangi macet di puncak. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.